Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita pada hari ini pembelajaran gambar teknik kelas 10 SMK jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah alat dan perlengkapan gambar teknik. Nah, sebelum kita lanjut, para siswa sekalian, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah memahami pengertian gambar teknik. Yang kedua, mengidentifikasi peralatan gambar teknik. Yang ketiga, menggunakan peralatan gambar teknik. Nah, apa sih gambar itu? Siswa sekalian, gambar adalah merupakan alat untuk menyatakan maksud dari seorang juru gambar. Gambar disebut juga sebagai bahasa teknik atau bahasa juru gambar. Di sini, gambar teknik itu mempunyai fungsi. Siswa sekalian, ada 3 fungsi gambar teknik. Yang pertama, gambar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Yang kedua, gambar sebagai sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Yang ketiga, gambar sebagai cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Nah, karena gambar merupakan sebuah bahasa teknik, maka gambar itu harus mampu meneruskan informasi atau keterangan secara tepat dan objektif. Siswa sekalian, proses pembuatan gambar teknik ada 2. Bisa melalui yang pertama itu bisa melalui manual atau konvensional. Kemudian yang kedua itu modern. Bisa dibuat memakai bantuan teknologi canggih berupa laptop maupun seperangkat komputer. Salah satunya adalah software AutoCAD atau SketchUp. Para siswa sekalian, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang peralatan manual atau konvensional. Nah, akan tetapi alat yang kita gunakan ini sudah sesuai standar internasional dan nasional, sehingga ketika gambar yang dibuat itu mampu menyampaikan dan yang lain bisa membaca gambar yang akan kita buat. Apa saja alat dan perlengkapan gambar teknik? Ya, yang pertama itu adalah kertas. Di sini kertas gambar itu ada 3. Yang pertama, kertas milimeter atau milimeter block. Ya, seperti ini. Kertas ini, ya, siswa sekalian bisa melihat, kertas ini sudah dilengkapi dengan kotak-kotak kecil. Ya, sudah ada ukurannya. Di mana setiap kotak kecil ini mempunyai ukuran 1 mm dikali 1 mm. Ya, jadi kita bisa lihat, siswa bisa lihat, ini yang dinamakan kertas milimeter atau milimeter block. Kemudian jenis kertas yang kedua adalah kertas kalkir. Iya. Siswa bisa lihat, jenis kertas yang kedua adalah kertas kalkir. Jenis kertas ini adalah kertas yang bisa dilihat tembus pandang. Iya. Jadi bisa dilihat tembus pandang. Tetapi kertas seperti ini sudah jarang kita temui. Kemudian jenis kertas yang ketiga adalah kertas gambar putih dan tebal. Kertas gambar putih dan tebal. Ya, syarat kertas gambar putih dan tebal ini permukaannya itu halus, ya, halus, serta tidak mudah kotor ketika kita menggambar. Ya, kertas gambar putih ini mempunyai ketebalan tertentu sehingga sangat baik digunakan untuk menggambar. Ketebalan kertas itu biasanya ditujukan dengan berat yang ada pada kertas tersebut. Ingat, semakin kertas tersebut berat, maka kertas itu akan semakin tebal. Contohnya 70 gram, 80 gram, dan seterusnya. Ya, kemudian ukuran-ukuran kertas gambar. Ya, di sini saya membuat ukuran kertas gambar. Ya, supaya kita tidak memakan waktu, maka ibu sudah buat seperti ini. Ya, untuk ukuran kertas gambar itu ada A0 sampai A4. Ya, kita fokusnya di A4. Ya,
Kertas gambar ini sudah sesuai dengan standar internasional. Ya. A0 itu mempunyai ukuran 841 kali 1189. Ya, jadi panjangnya dengan satuan milimeter. Satuannya milimeter. 1189 kali 841 milimeter. Panjang, lebar. Dan untuk ukuran A1 594 kali 841 milimeter. Untuk ukuran A2 594 kali 420 mm. Untuk kertas ukuran A3 420 kali 297 mm. Dan untuk kertas A4 mempunyai ukuran 297 mm dikali 210 mm. Ya. Dan kertas ini biasanya acuannya kita untuk kertas ukuran A0 adalah kertas karton. Ya. Jadi ingat, ketika A0 itu dibagi dua akan menjadi kertas A1. Kertas A1 dibagi dua akan menjadi kertas A2 ya. Ibu di sini mempunyai contoh kertas A2. Ya, ini contoh kertas A2. Apabila kertas A2 dilipat lagi akan menjadi kertas A3. Apabila kertas A3 dilipat akan menjadi ukuran kertas A4. Ya. Kemudian alat dan perlengkapan gambar yang kedua adalah penggaris. Ya. Di sini penggaris ada beberapa jenis. Ya, apabila kita gunakan untuk menggambar teknik, penggaris itu di sini ada beberapa jenis. Jadi bukan seperti biasanya kita tahu mistar, tetapi di sini untuk pelajaran gambar teknik ada beberapa jenis. Yang pertama adalah mistar panjang. Ya, mistar panjang kurang lebih seperti ini. Ya, di sini mistar yang panjang 50 cm dan 30 cm. Ini dinamakan mistar panjang. Kemudian mistar busur. Ya, yang seperti ini. Ya. Kemudian mistar sablon. Ya, mistar sablon ini dia bisa dibuat untuk pelengkungan, huruf, dan berbagai bentuk yang akan kita buat. Jadi tidak perlu lagi kita mau tarik mistar, kita garis bentuknya, tetapi sudah ada mistar sablonnya. Ya, seperti ini. Ya, apalagi berkaitan dengan jurusan kalian, di sini sudah ada semua simbolnya apabila kita menggambar. Kemudian jenis mistar yang berikut adalah sepasang mistar segitiga. Iya. Sepasang mistar segitiga ini terdiri dari dua buah dengan mempunyai dua buah sudut 45 derajat dan 30 60 derajat. Ya. Kemudian alat dan perlengkapan gambar yang keempat adalah jangka. Ya, jangka. Ini jangka. Jangka adalah alat untuk berfungsi membuat lingkaran atau busur lingkaran. Ya. Ini yang dinamakan jangka. Dan sebaiknya kalian menggunakan jangka yang terbuat dari besi. Jadi ini yang dinamakan jangka. Fungsinya adalah untuk membuat lingkaran. Ya, untuk cara menggunakan dan seterusnya nanti kita pertemuan berikut. Posisi memegang jangka yang baik bagaimana dan seterusnya. Ya, yang sekarang kalian harus ketahui alat dan perlengkapan yang berikut adalah jangka. Kemudian alat dan perlengkapan gambar yang berikut adalah pensil. Nah, para siswa sekalian, di sini pensil itu ada dua jenis. Pensil biasa, ya, pensil biasa dilengkapi dengan peruncing. Ya, di sini kenapa harus peruncing? Karena pensil ini ketika kita gunakan menggambar, posisinya dalam keadaan ya, tajam atau runcing. Dan apabila kita menggambar tidak dalam keadaan runcing. Karena apa? Akan menghasilkan hasil gambar atau garis gambar yang tidak sama. Ya. Kemudian pensil yang kedua adalah pensil mekanik. Ya, ini yang dinamakan pensil mekanik. Pensil ini antara batang dan isinya terpisah. Nah, jika isi pensil habis, bisa diisi kembali. Ya. Ya, para siswa bisa lihat sekalian. Ya. Nah, pensil yang Ibu sampaikan tadi yang ada dua jenis, baik pensil biasa maupun mekanik.
Di sini tingkat kekerasan pensil dinyatakan dengan kode huruf dan angka yang terdapat pada pensil tersebut. Ya, kode huruf H, B, HB, dan F. Ya, untuk kode huruf H atau hard, keras, B, black, hitam dan lunak, HB, hard and black, keras dan hitam, dan F, baik kekerasan maupun warnanya bersifat sedang atau mediocre. Ya, di sini para siswa sekalian bisa lihat, ya, lihat yang kode huruf F, ya, dengan H, ya, lihat. Kemudian yang B dengan F, lihat perbedaan kekerasannya atau ketebalan daripada pensil tersebut. Kemudian alat dan perlengkapan gambar yang berikut adalah penghapus. Ya. Ingat, penghapus yang baik adalah tidak meninggalkan bekas noda hitam pada kertas gambar. Ini penghapus, ya. Jadi harus beli penghapus yang putih bersih. Ketika kita pegang dia kenyal, ya. Itu penghapus. Kemudian papan atau meja gambar. Ya, Ibu tidak siapkan di sini. Nanti ketika kita pada pertemuan berikut untuk membahas yang lebih luas lagi, kita bisa masuk di lab gambar. Selanjutnya, alat dan perlengkapan yang berikut adalah pulpen, pena atau pena gambar atau rapido, ya, atau rapido. Ini yang dinamakan rapido atau pena gambar. Dia ini mempunyai ukuran, ya, dia mempunyai ukuran. Ini ukurannya, yang Ibu pegang ini yang ukuran 0,3 dan 0,20. Ya, ini ukurannya. Jadi fungsinya tadi ini yang digunakan pada ini, pada sablon bentuk maupun angka, mal sablon. Nah, untuk rapido di sini mempunyai ukuran rapido atau pulpen gambar tadi mempunyai ukuran dari 0,1, ya, kalian bisa lihat, ya, 0,1, kemudian 0,13, 0,18, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,50, 0,6, 0,7, 0,8, 1, 1,42. Itu adalah ukuran rapido yang biasa digunakan dalam menggambar teknik. Dan alat perlengkapan lain bisa lap gambar. Ya. Lap gambar ini berfungsi untuk melap gambar kita, baik dari penggaris yang telah kita gunakan, agar hasil gambarnya tidak kotor, jadi dilap. Ya, ini fungsi dari lap gambar. Karena biasa tanpa kita sadari, ketika kita menggambar, ada serpihan-serpihan pensil yang tersisa. Nah, jadi ingat, lap gambar juga sangat berfungsi dalam kegiatan penggambaran. Nah, para siswa sekalian, itu tadi materi mengenai alat-alat dan perlengkapan gambar yang akan kita siapkan berkaitan dengan jurusan kita. Dan semoga materi yang Ibu berikan pagi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, dan ingat, sukses adalah ketika kita mampu bangkit dari setiap kegagalan. SMK bisa, SMK hebat.